Sampurasun. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, makmur, sejahtera, damai, dan bahagia selalu. Dan senantiasa berpegang teguh kepada kesadaran. Pada materi kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk proses berpikir. Karena berpikir merupakan bagian yang terunggul pada diri kita. Salah satu tentunya ya. Dia merupakan alat yang luar biasa yang ada pada diri kita semua sebagai manusia. Kita bahas sebagai manusia saja. Kita dikenal ada jiwa dan ada raga. Nah, ini saya bahas kembali karena ada yang mempertanyakan apakah jiwa dan raga itu mengalami kematian atau hanya raganya saja yang mengalami kematian dan jiwanya tetap hidup. Untuk itu kita bahas lebih dalam tentunya ya. Semoga juga apa yang nanti jadi paparan saya bisa menjadi bahan perenungan buat kita semua. Kira-kira beginilah, bahwa jiwa yang sekarang linggih atau tinggal atau menempati raga kita, senyatanya dialah penghuni. Sedangkan raga hanya merupakan cangkang atau wadah atau sebuah rumah bagi si jiwa itu. Jadi senyatanya apa yang selalu kita lihat di sekitar kita, ya, baik itu teman, saudara, sahabat, dan lain sebagainya, siapapun dia, yang kita temukan adalah rumah-rumah dari jiwa. Nah, jiwa itu bukan sesuatu yang baru. Kalau raga, ya tentu yang kita pakai sekarang ini merupakan rumah yang baru bagi jiwa. Jiwa pernah mengalami suatu perjalanan panjang. Entah kapan jiwa itu dimulainya, hadirnya, dan yang pasti mereka memilih rumahnya masing-masing. Dan kitalah yang terpilih. Jadi Anda semua, termasuk saya, adalah raga atau rumah-rumah yang terpilih oleh jiwa. Dan kita menyebutnya sebagai raga. Kita tidak bahas terlalu luas ya, kita bahas tentang jiwa dan raga saja. Tentu saja raga ini merupakan raga yang baru, yang berasal dari saripati makanan dan air. Saripati makanan itu didapat dari saripati tanah dan air juga. Kemudian apa yang kita makan lalu membentuk menjadi raga kita saat ini. Jadi rumahnya semakin besar. Rumah semakin besar tidak menentukan jiwa kita pun semakin besar. Tetapi tugas kita sebagai raga senyatanya digerakkan oleh kehendak dari jiwa kita. Nah, jiwa kita ini umurnya bukan baru, umurnya sudah lama sekali. Dia pernah hidup di masa-masa lalu. Dia pernah hidup di peradaban-peradaban yang mungkin juga tidak pernah kita bayangkan. Nah, perjalanan jiwa yang begitu panjang itu tentu mengalami kematian ragawi ya, berkali-kali. Mati ya, si raga ini mati tapi jiwanya tidak. Terus begitu. Nah, masyarakat barat menyebutnya sebagai reinkarnasi. Artinya penjelmaan-penjelmaan secara ragawi yang diisi oleh jiwa-jiwa yang lama. Boleh jadi ibu bapak kita raganya saja
ya secara hukum ragawi, secara hukum duniawi, itu merupakan rumah-rumah baru. Tapi jiwanya belum tentu lebih muda dari kita, pun belum tentu lebih tua dari kita. Bisa saja ternyata kita jauh lebih tua jiwanya dibandingkan dengan orang tua kita. Atau sebaliknya, mungkin jiwa adik kita lebih tua daripada jiwa kita. Kenapa bisa seperti itu? Itulah misteri yang disajikan oleh alam semesta ini. Itu sebabnya kita tidak pernah bisa memilih orang tua. Kita tidak bisa memilih diri kita pribadi pun kita tidak bisa memilih. Kita tidak pernah bisa memilih wajah yang seperti ini. Kita tidak bisa memilih kapan kita harus lahir. Dan di mana kita harus lahir. Pun kita tidak bisa memilih adik-adik kita atau kakak-kakak kita. Ataupun pada saat diri kita sebagai anak tunggal. Semua proses perjalanan jiwa yang begitu panjang tentu membawa trauma-trauma kehidupan di masa lalu. Itu sebabnya dalam ajar Pikuku Sunda tidak mengenal istilah surga dan neraka di masa yang akan datang setelah terjadinya kematian. Yang ada adalah proses pertanggungjawaban. Ini tentu saja saya tidak bermaksud untuk memilah-milah atau mencari kebenaran dan ataupun kesalahan dari yang lain. Enggak. Sama sekali saya tidak bermaksud ke arah sana. Saya hanya ingin berbagi gitu. Jiwa yang ada pada diri kita saat ini boleh jadi sudah berpuluh kali atau belasan kali, bahkan mungkin saja ratusan kali telah mengalami proses hidup mati. Tapi yang disebut mati adalah raganya ya. Jiwanya terus hidup. Dia mengalami berbagai peristiwa baik dan buruk dan lain sebagainya. Lalu maka jangan aneh, jiwa-jiwa yang melinggih pada diri kita ini, pada raga kita ini sebagai rumahnya, kita dipertemukan dengan orang-orang yang pernah hidup di masa lalu, ya, entah itu hubungannya sebagai adik, kakak, kekasih, pacar, musuh, atau siapapun. Maka tidak ada yang kebetulan dalam setiap pertemuan. Ibarat begini, Anda jangan heran untuk para laki-laki bahwa Anda akan bertemu dengan istri-istri Anda di masa lalu. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maksudnya bisa seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Pun ibu-ibu atau perempuan. Para perempuan pun sama, mereka akan bertemu dengan suami-suaminya di masa lalu. Itu dipertemukan mungkin pada fase-fase tertentu, dalam data-data tertentu, tidak terjadi pertemuan. Mungkin pertemuannya justru di masa sekarang. Seringkali inilah yang menjadi fenomena yang unik di dalam kehidupan kita. Kenapa seseorang bisa bilanglah ada rasa tertentu pada si A, si B, si C, dan seterusnya. Padahal sudah berkeluarga. Ini baik laki-laki maupun perempuan ya. Dan hukum-hukum tersebut pada akhirnya ada yang berlanjut, ada yang tidak berlanjut. Ya hanya cukup sampai mengetahui saja. Mungkin Anda semua juga pernah kok bertemu dengan istri-istri Anda di masa lalu. Sahabat-sahabat, musuh-musuh, atau ibu bapak, kakek nenek, dan lain sebagainya. Atau tetangga di masa lalu. Itu mungkin saja terjadi. Ya. Demikian juga. Jadi jangan dipilah-pilah. Kalau laki-laki bertemu terus dengan istrinya, oh enak sekali. Enggak. Yang perempuan juga sama. Mereka bertemu dengan suami-suaminya di masa lalu. Pertemuan-pertemuan ini bukan sebuah kebetulan, tapi merupakan sebuah fenomena kehidupan dengan berbagai, tentu biasanya disertai dengan tanggung jawab atas kehidupan masa lalu kita. Oleh karena itu, kehidupan kita di masa yang akan datang ditentukan oleh perilaku kita di masa sekarang.
Jadi kalau masa lalu kita kurang begitu enak, tugas kita lah di masa sekarang membuatnya menjadi lebih enak. Supaya tidak terulang lagi di masa kehidupan yang akan datang, lahir lagi dan membawa peristiwa yang tidak enak. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka, dalam ruang kehidupan yang bisa dikatakan tidak ada kebetulan, itu semua terjadi karena proses yang sangat natural, sangat alami. Hanya karena kita hidup di zaman modern dengan segala pemahaman hukum, pemahaman bilanglah kesepakatan-kesepakatan yang dibangun, itu menyesuaikan dengan kehidupan di masyarakat modern. Belum lagi diperkuat dengan munculnya keagamaan, ya, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai undang-undang, dan lain sebagainya. Sehingga banyak peristiwa yang mengejutkan. Maaf ya, dalam hal ini saya sama sekali bukan mau bercerita tentang sebuah pengesahan atas pertemuan-pertemuan di masa lalu. Jangan yang dicari-cari pertemuannya itu hanya dengan istri-istrinya saja atau dengan suami-suaminya saja. Tidak, bukan itu. Contoh, kenapa Anda bisa bertemu dengan seseorang yang kemudian menjadi sahabat di kehidupan sekarang ini? Sahabat yang luar biasa. Lalu sebaliknya, kenapa juga Anda bisa terjadi permusuhan? Nah, boleh jadi permusuhan-permusuhan di masa lalu itu belum selesai, belum tuntas, sehingga kita terlahirkan di masa sekarang untuk menyelesaikan permusuhan-permusuhan di masa lalu itu. Sebaliknya, persahabatan kita dengan seseorang bisa saja awalnya adalah satu persahabatan yang kemudian pecah, persahabatan itu, dan di masa sekarang tugas kita adalah memperbaiki persahabatan itu, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang banyak kejutan di dalam ruang kehidupan ini, gitu ya. Jadi jangan heran kalau pertemuan-pertemuan tersebut itu berdampak pada akhirnya. Maksud saya yang dikatakan berdampak itu akibat saya misalnya bertemu dengan si A. Perjalanan saya seharusnya menjadi seorang pedagang beras. Ketika bertemu dengan si A, lalu terjadi satu proses pembicaraan entah bagaimanalah. Ini bukan hal yang baru, memang dulunya juga begitu. Lalu dipertemukanlah di zaman sekarang, terjadi pembicaraan, terjadi interaksi energi, terjadi aktivasi data dari kedua belah pihak, maka perjalanan hidup saya berubah. Asalnya saya pengusaha beras, sekarang berubah, saya menjadi seorang pengusaha mobil. Dan seterusnya, dan begitulah seterusnya. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk sosial selalu disarankan untuk membangun kehidupan yang lebih indah, yang lebih baik, agar kita bisa saling membantu menyelesaikan karma kita di masa lalu. Itu sebabnya jangan memicu keributan, jangan membuat masalah yang mengakibatkan kesedihan, kekecewaan, baik bagi diri pribadi maupun bagi orang lain. Kita bangun kehidupan di bumi ini jauh lebih menarik, jauh lebih sempurna, dan kita semua mampu menikmati keindahan dalam kehidupan ini. Maka perjalanan jiwa yang begitu jauh yang ada dan menyinggahi diri kita, betapa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena mungkin di kehidupan sebelumnya dia babak belur mungkin akibat perilaku kita sendiri. Nah, lalu di masa sekarang setelah kita mulai mencapai kesadaran, naik kesadarannya, tumbuh diakibatkan tempaan-tempaan dalam proses berkehidupan, yang semuanya itu sebetulnya bukan baru juga, memang harus begitu sesuai dengan data karmanya. Lalu di kehidupan sekarang mulai diperbaiki diakibatkan karena penempaan-penempaan.
Jadi bagi mereka yang hidupnya rasanya kok tidak enak ya, ini bukan soal kaya miskin, bukan. Tapi antara bahagia dan tidak bahagia, damai dan kacau, ayo kita perbaiki sama-sama agar jiwa kita mulai tumbuh semakin bijaksana, jiwa kita tumbuh semakin dewasa, jiwa kita tumbuh semakin agung, dan semakin suci jiwa ini. Kenapa harus disucikan, harus berjalan menuju penyucian jiwa? Karena ketika kita nanti berpulang, yang tersisa itu hanyalah rekaman-rekaman yang ada pada jiwa kita. Makanan bagi jiwa kita tentu saja adalah kedamaian, kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan, atau segala sesuatu yang membuat kita merasa nyaman, merasa enak, tentram, damai. Ya, dibungkus seluruhnya itu adalah dengan bahagia. Lalu apa yang paling tidak disukai oleh jiwa? Ya tentu saja kekecewaan, kesedihan, kedengkian, kesombongan, dan seterusnya. Atau segala hal yang tidak disukai oleh orang lain juga, pun tidak disukai oleh diri kita secara prinsip. Artinya, otak kita boleh saja suka, tapi ternyata jiwa kita tidak suka. Maka biasanya di ujung dari perjalanan tentang bagaimana proses kerja otak hanya melahirkan sebuah kekecewaan. Nah, disitulah muncul ketidaknyamanan dalam hidup, kesengsaraan, pun penderitaan. Itu sebabnya jangan heran kalau hampir di semua ajaran, baik itu agama maupun ruang-ruang spiritual, selalu mengajak kita untuk menuju kepada kebahagiaan. Bagaimana mencapai kebahagiaan? Tentu saja berpegang teguh pada kesadaran agar terjadi sebuah pencerahan, dan disitulah kebahagiaan itu muncul. Kira-kira seperti itu paparan dari saya. Saya tidak perlu berpanjang lebar karena ini juga terjadi pada kehidupan kita semua ya, dalam hidup keseharian. Bahwa apa yang terjadi pada diri kita senyatanya merupakan sebuah perjalanan panjang, perjalanan ribuan tahun yang terus berjalan melewati kematian-kematian ragawi. Lalu jiwa-jiwa ini masuk lagi ke raga yang baru, berkehidupan, entah dia mengalami apa lagi, bukannya mengalami perbaikan, malah mengalami kerusakan, hingga kita harus terlahir lagi, dan seterusnya. Lalu bagaimana akhir dari semua itu? Perjalanan jiwa. Tujuan dari perjalanan jiwa yang begitu agung adalah moksa. Apa itu moksa? Moksa adalah kemerdekaan, kebebasan, yang diartikan seperti dalam hal persoalan kemelekatan. Melekatnya berbagai kotoran. Yang dibilang kotoran yang melekat pada jiwa kita itu adalah yang tadi sudah saya sebutkan, yang memang tidak disukai oleh jiwa. Dan itu membuat jiwa kita merasa kotor. Itulah yang menghambat perjalanan kita di kehidupan yang akan datang. Kedengkian, kesombongan, kesedihan, kekecewaan, dan segala hal yang bersifat tidak enak. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi bahan perenungan kita semua dan bisa menjadi satu bahan diskusi. Bisa dengan teman pun berdiskusi dengan diri sendiri, yaitu yang disebut sebagai perenungan. Untuk apa? Agar hidup kita ke depan jauh lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai, dan tentu saja bisa mencapai kebahagiaan. Saya ucapkan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, makmur, sejahtera, dan bahagia selalu. Damai sejahtera di muka bumi. Bumi ini sudah indah loh. Tugas kita adalah memperindah kehidupan di bumi ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.